Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bertemu lagi ya sama saya Bu Fati. Kali ini kita akan mengulang kembali materi transformasi geometri. Nah, sebagai persiapan kalian mengikuti penilaian harian bab transformasi geometri. Nah, oke. Ini soal tentang apa coba ya? Ada K. K itu berarti faktor skala ya. Berarti ini tentang dilatasi ya. Masih ingat bagaimana rumus untuk dilatasi? Nah, ini titik P dengan koordinat min 3, min 2 dilatasi oleh faktor skala 2 yang mana pusatnya adalah 0,0. Sini bayangannya P aksen, X aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, berapa koordinat P? Nah, kalian ingat rumusnya bahwa jika P ya X, Y nah, dilatasi dengan faktor skala K pusatnya O, maka P aksennya apa? K kali X, Y kali X ya. Jadi tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Nah, maka koordinat P di sini berarti K-nya adalah 2, X-nya min 3. Berarti 2 kali min 3, 2 kali min 2. Nah, hasilnya berapa? Min 6, min 4. Inilah koordinat dari P aksen. Ya, bisa ya? Nah, sekarang kalau pertanyaannya sebaliknya ya. Jika diketahui misalkan titik A 3,4. Nah, ditranslasikan oleh faktor skala K dengan pusat O. Nah, hasilnya adalah A aksen dengan koordinat 6,8 misalnya ya. Nah, kita kembalikan ke rumusnya ya. K kali X berarti 3 kali K itu harus sama dengan 6 gitu ya. 3K itu sama dengan 6. Maka K-nya sama dengan 6 dibagi 3. Ketemu berapa? 2. Misalnya pakai yang Y boleh? Boleh ya. Kita coba saja. 4 kali K sama dengan 8. Ketemunya sama enggak? Nah, harusnya sama ya. 8 dibagi 4. Nah, ketemunya juga 2. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke rotasi. Ya, sebelum ke rotasi, ini misalkan kita hanya tahu bayangannya ya. Ini tadi misalkan soalnya adalah yang ini ya. A-nya berapa? Nah, koordinat A itu X, Y. Nah, dilatasi oleh faktor skala 2. Nah, pusatnya 0, hasilnya 6,8. Nah, maka X-nya berapa? Sama ya caranya ya. Sini misalkan ya. Berarti X kali 2 sama dengan 6. Maka X-nya berapa? 6 dibagi 2. Ketemu 3. Nah, kemudian Y-nya berapa? Y kali 2 hasilnya 8. Y-nya berapa? Berarti 8 bagi 2,
4-nya 3,4. Sama ya, hanya tinggal di bolak-balik saja. Oke, sekarang ke rotasi. Oke, sebelum ke rotasi, untuk rotasi dengan tanda min seperti ini artinya dia searah ya, searah. Kalian ingat rumusnya? Nah, kalau min searah ya, searah berarti min 90 itu nanti akan hasilnya sama dengan 270 ya. Kemudian min 270 akan sama hasilnya dengan 90. Nah, jika kok koordinat awalnya itu x, nah, misalkan x, y ya, x, y, nah, maka jika 90 derajat, nah, min ya, ini min 90 derajat, nah, pusatnya 0 menjadi y, min x. Nah, demikian juga ini sama untuk yang 270, hasilnya sama yaitu y, min x. Ya. Nah, di sini searah jarum jam. Nah, jadi ini ya. Jadi y, min x. Kalau x, y menjadi y, min x. Nah, y-nya tetap ya. Jadi sini koordinat Q-nya, nah ini X-nya, sini Y-nya, jadi Y, min X, Y-nya min 4, berarti koordinat Q-nya adalah min 4, min X, berarti sini min 3. Nah, semisal kok A-nya ini diputar 3, min 4, diputarnya min 270. Nah, min 270 berarti searah ya. Nah, pusatnya 0, maka bayangannya menjadi apa? Nah, min 270 itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini menjadi, nah, kalau yang ini menjadi, nah, min y, x, min y. Nah, ini y, x-nya, sini y-nya. Nah, y-nya jadi min, karena ini min berarti jadi plus ya, 4,3. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kalau ini berarti min 270 sama dengan diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ya, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ada titik ya, A 3, min 4. Nah, satu di sini A-nya 3, min 4, min 7 ya. Min 7 diputar menjadi A aksen min 7, min 3. Nah, ini X-nya, di sini Y-nya. Ternyata di sini min 7. Nah, sini min 7 semula Y, di sini tetap Y. Nah, kemudian 3 menjadi min X. Nah, ketahuan di sini ya. Sejauh X derajat dengan nilai X yang mungkin. Nah, berarti ini yang mungkin berapa? Y, min X. Nah, berarti ini yang mungkin adalah berarti 90 derajat searah jarum jam. Nah, karena min 90 derajat ini bisa juga berarti 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi jawabnya dulu ya. Dipertanyakan yang mungkin. Nah, berarti bisa min 90 derajat, bisa 270 derajat karena hasilnya sama. Oke, contoh berikutnya. Sekarang ke
refleksi. Refleksi itu apa, Pak? Pencerminan ya. Oke, bayangan A 3,4 adalah A double aksen. Nah, kok double aksen ya, kenapa ini? Oh, ternyata direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalian ingat, jika X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, ya, maka menjadi apa? Refleksi simbolnya M ya, direfleksikan terhadap sumbu X. Yang berubah apanya? Y-nya tetap apa tidak? Tetap ya. Berarti min X, Y. Terhadap sumbu X ya. Y-nya yang berubah ya, bukan X-nya ya. Nah, kalau misalkan kalian kok lupa, bisa menggunakan bantuan gambar ya. Bagaimana ilustrasinya? Nah, misalkan ini, ini sumbu X-nya kan di sini ya. Nah, titiknya di sini, bayangannya di mana? Bawahnya sini kan? Nah, ini berarti X-nya berubah enggak? Y-nya yang berubah ya, X-nya tetap di sini. Y-nya yang berubah, semula positif menjadi negatif. Nah, berarti di sini X-nya tetap menjadi min Y. Nah, sehingga jika titiknya itu 3,4 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi min Y, ya, berarti 3,4. Nah, ternyata terus direfleksikan lagi dengan sumbu garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu berarti ditukar saja tempatnya ya. Yang X jadi Y jadi X. Maka koordinatnya menjadi 4,3 ya. Ini Y jadi X, ini X jadi Y jadi X-nya, ditukar tempatnya. Oke, sekarang masih tentang pencerminan. Kali ini pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. Pencerminan itu ada banyak ya, terhadap sumbu Y, sumbu X, kemudian garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan K, ini X sama dengan H, dan terhadap titik pusat ya. Nah, kalau titik X, Y dicerminkan dengan garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2 kali H dikurangi X, Y. Nah, jadi Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Nah, ini kan 6 tetap ya. Nah, ini 4 kali H dikurangi X. Nah, masukkan ke sini ya. Nah, masukkan ke rumus ini berarti 2H 2 kali H dikurangi X dikurangi min 4 sama dengan min 2. Nah, 2H ditambah 4 sama dengan min 2. Sehingga 2H-nya sama dengan min 2 kurangi 4. Menjadi min 6. Sehingga hanya adalah min 6 dibagi 2 ketemu min 3. Nah, kita cek saja. 2 kali min 3 min 6. Min 6 dikurangi min 4. Nah, kita cek di sini ya. 2 kali min 3 dikurangi min 4. Itu min 6 ditambah 4 ketemu min 2. Oh, betul, ini ketemu min
2. Maka nilai H yang mungkin adalah min 3. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini translasi atau pergeserannya. Ada titik A 6,4 ditranslasikan ke bawah 5 dan ke kanan 4. Nah, ke bawah 5 ke kanan 4. Nah, ini jika ditulis menggunakan vektor ya, berarti ke bawah 5. Berarti min 5. Kemudian ke kanan 4. Berarti bagian atas ya. Nah, ini vektor translasinya 4 dan min 5. Nah, jadi titik A saya tulis hurufnya ya, koordinatnya ya 6, min 4 ditranslasikan oleh faktor 4 dan min 5 menjadi, nah kalau translasi, kalau dilatasi tadi dikali, kalau translasi ditambah, maka bayangannya adalah 6 tambah 4 ya, yang X itu dengan yang atas, nah, kemudian yang Y min 4 dengan yang bawah ya, sehingga bayangannya adalah 10, min 9. Oke. Gampang ya. Nah, oke, ini yang terakhir. Nah, kalau tadi mencari bayangannya, sekarang mencari vektor translasinya. Jadi ada titik P dengan koordinat 5. Oh, ini daminnya ya. Namanya daminnya 5, min 6. Nah, ini kita misalkan vektornya A sama B gitu ya. Nah, ternyata bayangannya menjadi 3, min 9. Nah, udah tinggal kita hitung aja, berarti 5 ditambah A itu sama dengan 3. Maka A-nya berapa? Nah, 3 kurangi 5. Berapa? Min 2. Nah, kemudian min 6 ditambah B itu sama dengan min 9. B-nya berapa? Min 9 tambah 6 ya. Berapa berarti? Min 3. Oh, ternyata vektor translasinya adalah ya, komponen translasinya berarti yang atas itu min 2, yang bawah min 3. Jadi ke kiri 2, ke bawah 3. Nah, itu demikian pengulangan materi untuk mengingat kembali materi transformasi geometri, baik rotasi, dilatasi, refleksi maupun translasi. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan mengikuti penilaian hari ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.